Kiki. Mama, Hari ini aku sangat lelah. Anda duduk dulu. Sebentar lagi makan. Jiang Yu. Kenapa kamu datang? Halo Tante. Mama, dia yang Anda suruh aku jemput. Klien dari luar negeri. Tante? Saya dari Choice Group yang ditugaskan untuk kerja sama ini dengan Shen Group sebagai penanggung jawab. Oh, ternyata kamu. Kalau begitu sebagai klien Shen Group, sebaiknya kamu menginap di hotel. Saya akan suruh sopir mengantarmu. Tapi Tante, dulu saya selalu menginap di rumah Anda. Saya tidak terbiasa menginap di hotel. Ini pasti Nyonya Shen ya? Apa Anda tidak keberatan? Anda temannya Yan Chen. Dan juga klien penting perusahaan. Saya tidak keberatan. Kalau Nyonya Shen tidak keberatan, beberapa hari ini, saya akan menginap di sini. Semua di sini sudah sangat familiar bagi saya. Jiang Yu. Perusahaan sudah mengatur hotel untukmu. Sepertinya kamu lebih baik menginap di hotel. Mama, Jiang Yu sudah susah-susah pulang dari luar negeri. Bagaimana kalau kita makan dulu baru bicara? Yan Chen, kamu suka sekali makan udang. Makanlah lebih banyak. Tak kira kamu masih ingat. Sekarang Yan Chen sudah punya Kiki. Dia mengupas udang untuknya. Tidak perlu kamu repot-repot. Tante, aku cuma biasa ngupas udang buat Yan Chen. Nyonya Shen, jangan tersinggung ya. Kalau kamu suka banget ngupas udang, upas aja semuanya. Aku sama Kiki juga suka makan. Aku bawa Jiang Yu ke hotel ya. Berhenti. Jiang Yu itu klien penting perusahaan. Aku yang anterin sendiri. Kamu di rumah temenin istrimu. Tent, gak usah repot-repot. Anda kan pemimpin grup Shen. Gak enak ngeribetin Anda. Aku minta Yan Chen aja yang anterin. Anakku udah punya istri nggak enak. Lebih baik aku yang anterin. Ayo. Nona Jiang. Kamu sama Yan Chen itu sudah jadi masa lalu. Harap kamu bisa menjaga diri. Tahu batas. Kamu kan mewakili perusahaan untuk negosiasi sama grup Shen. Kerjain aja tugasmu. Jangan nodain nama perusahaan. Tante, apa yang harus dan gak harus dilakukan? Aku ngerti. Aku bisa sukses kayak sekarang. Gak akan terganggu sama urusan asmara. Sampai mengorbankan masa depanku. Aku mewakili grup Shen menyambut kedatangan Nona Jiang. Semoga kerjasama ini berjalan lancar. Aduh, kita kan udah dekat. Beneran deh, nggak usah sungkan. Ya udah, kamu yang beli. Pasti dong. Sebentar lagi ada temanku datang. Aku kenalin kalian. Oh, jangan-jangan kamu mencoba menjodohkanku lagi. Pak Tua. Aduh. Izinkan aku memperkenalkan. Yuan Tianba, sahabat baikku, Suzhin. Senang bertemu denganmu. Duduk. Begini, aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Aku ini, hampir 50 tahun. Punya rumah dan mobil. Dan juga tabungan. Gaji pensiunan bulanan sekitar 5.000. Uang ini nanti. Aku merasa kita berdua cocok sekali ya. Begini saja, saya bilang sekali, aku akan memberimu 500 yuan sebagai uang saku. Kedepannya, kamu hanya perlu menikmati hidup bersamaku. Begitu saja. Pria sebaik kamu. Aku tidak pantas mendapatkannya. Setiap bulan ada 500 yuan yang besar sebagai uang saku. Aduh, tidak habis-habis. Pak Tua, lain kali kita bertemu lagi. Aku duluan ya. Bukan begitu. Jangan pergi dong. Lihat kamu sudah hampir 50 tahun. Sudah tua bangka. Kalau tidak menikah denganku, menurutmu, pria mana lagi mau menikahimu? Menggoda wanita di jalan, tidak melaporkanmu ke polisi, sudah memberi muka padamu. Kalian berdua, berikan dia beberapa tamparan, biar dia belajar.
Ibu. Besok ada acara jamuan bisnis grup Shen. Sudah saya atur. Mohon hadir tepat jam 9. Saya akan datang. Besok kamu bawa Kiki ikut serta. Ibu, acara besar begitu saya tidak mau ikut. Kiki, kalau kamu tidak ikut, hati-hati ada wanita lain yang mengambil kesempatan. Kamu bukan ibu rumah tangga. Kamu adalah istri direktur. Saya sedang haid. Nanti kondisi tidak baik. Orang lain akan menertawakan. Wanita itu harus bisa mencintai diri sendiri. Kamu besok ikut saja dengan tenang. Ya terima kasih Ibu. Ayue. Proyek kerja sama 1 miliar ini, saya serahkan padamu. Asal kamu bisa menyelesaikan dengan baik. Ibu saya, pasti akan memandangmu dengan berbeda. Tidak akan salah paham lagi. Yan Chen, kamu sangat baik padaku. Pak SU, saya punya beberapa teman. Ingin memperkenalkan padamu. Silakan, sini. Ling Kiki. Aduh, kamu ini cuma ibu rumah tangga. Jangan datang ke acara begini. Bikin Yan Chen malu. Oh iya, kamu belum tahu ya? Hubungan saya dengan Yan Chen. Saya ini mantan pacarnya. Waktu itu saya keluar negeri. Makanya kami putus. Sekarang saya kembali. Tak disangka kakak Yan Chen. Selama bertahun-tahun tidak pernah lupa. Perasaan kita. Masih mencintaiku. Kamu adalah mantan pacarnya. Itu semua sudah berlalu. Sekarang aku adalah istri resmi Yan Chen. Istri resmi. Asalkan aku menggerakkan Yori kakak Yan Chen akan berlari seperti anjing mencariku. Aku ingin menjadi Nyonya Shen. Itu sangat mudah. Ling Kiki, kenapa kamu memukulku? Lin Kiki, marah. Lihat dulu situasinya dong. Bukan aku yang memukul. Masih ngeles. Di luar bisa tidak. Jangan mempermalukanku. Memalukan. Seorang wanita yang menjadi pelakor di luar itu baru memalukan. Seorang pria yang sudah menikah tidak punya batasan. Istri dipermalukan, tapi malah membela wanita lain. Itu baru memalukan. Kiki jangan takut. Mama yang akan membelamu. Mama. Di tempat umum, bisa tidak jangan mempermalukan Jiang Yu. Dia adalah klien penting dari keluarga Shen. Klien. Proyek 1 miliar yang kamu berikan padanya sudah membuat keluarga Shen rugi 50 juta. Sekarang aku umumkan menghentikan semua kerjasama dengan perusahaan Jiang Yu, mengakhiri kontrak. Bibi, Anda salah paham hubunganku dengan Yan Chen. Aku dan Yan Chen hanya teman. Omong kosong teman. Kamu datang untuk bernegosiasi, bukan mencari teman. Manajer dengan karakter seperti kamu datang untuk menandatangani kontrak. Kami Shen Group tidak akan bekerja sama dengan orang sepertimu. Mama, kamu tidak melihat. Lin Kiki yang memulai memukul Jiang Yu. Kenapa kamu tidak bisa membedakan yang benar dan salah? Menyalahkan Jiang Yu. Apa itu memukul orang? Memukul orang secara aktif baru disebut memukul orang. Menggunakan tangan orang lain untuk menampar diri sendiri. Itu namanya rendah diri. Mama, kamu keterlaluan. Kiki, kita pergi. Para kerabat dan teman-teman, para tamu undangan, manfaatkan kesempatan ini. Saya secara resmi mengumumkan, Lin Kiki, menantu perempuan saya, akan secara resmi mengambil alih Shen Group, menjabat sebagai Presiden Direktur Shen Group. Kiki, saya tahu kamu anak yang baik. Tapi baik tidak berarti lemah. Tidak mencari masalah jika tidak ada masalah. Tidak takut masalah jika ada masalah. Jangan biarkan orang jahat menang. Kamu adalah nyonya rumah keluarga Shen. Jangan biarkan orang lain merebut tempatmu. Siapapun yang berani merebut wilayahmu, kamu harus mengusirnya. Orang tidak mengganggu saya. Jika orang mengganggu saya akan membalas. Harus sabar jika perlu. Tidak boleh sabar jika tidak perlu. Beberapa hal tidak boleh terlalu baik. Kalau tidak, kamu hanya akan hidup dalam kesedihan. Mama, Jiang Yu cantik banget. Lagi pula dia adalah cinta pertama Yan Chen. Dia juga seorang profesional bisnis. Aku bisa bandingin apa sama dia? Ya karena kamu adalah istri Yan Chen. Dia hebat apapun itu. Merusak keluarga kamu. Dia adalah pelakor yang dibenci semua orang. Kamu adalah menantuku. Aku tidak akan biarkan orang lain mengganggumu. Terima kasih, Bu.
Kakak Yan Chen, setelah bertahun-tahun di luar negeri, aku tidak pernah melupakanmu. Di hatiku, aku selalu mencintaimu. Jiang Yu. Sebenarnya, aku juga tidak pernah melupakanmu. Sayangnya, aku sudah menikah. Dia sekarang sudah berbeda, menggantikanmu menjadi Presiden Grup Shen. Kedepannya, dia mungkin akan menginjak-injakmu. Dengan kemampuannya yang pas-pasan, dia bisa jadi presiden grup Shen. Gak lama lagi, dia pasti akan menyerahkan posisinya padaku. Sebenarnya, siapa yang jadi presiden tidak penting. Aku hanya tidak ingin ada yang mengganggumu. Aku berharap kamu tetap menjadi kakak Yan Chen-ku. Bu, Jiang Yu, seberapa murah dirimu sampai-sampai selalu nempel sama pria yang sudah punya istri? Apa kamu pikir dengan cara yang tidak bermoral? kamu bisa mendapatkan kebahagiaan. Mimpi kali. Menantuku itu polos dan baik hati, makanya kamu, si iblis ini bisa masuk. Aku kasih tahu, selama aku masih ada, jangan harap kamu bisa merusak pernikahan mereka. Dia muncul di sini. Ini karena aku tidak mendidiknya dengan baik. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran yang baik. Anak durhaka ini, biar jadi playboy. Jangan pukul lagi. Mama, Bawa dia pergi. Kak Yan Chen. Ini aku yang bikin sendiri. Coba rasain gimana. biasanya terlihat penurut. Ternyata bisa juga main licik. Merebut harta keluarga Shen. Kiki. Kedepannya jangan melayani orang seperti ini lagi. Tidak tahu terima kasih. Kamu cuma bisa begini. Dia mukul kamu. Kamu gak punya tangan ya? Laki-laki mukul istri. Kamu gak malu ya? Kedepannya kalau berani mukul Kiki lagi, kamu mukul dia sekali. Aku mukul kamu 10 kali. Aku gagal mendidik anak durhaka ini. Aku malu pada leluhur keluarga Shen. Sujud. Kalau sudah sadar salah, baru boleh bangun. Ayo Kiki. Mama, hari ini ada rapat penting di kantor. Aku mau rapat dulu. Ya pergi. Kalau ada masalah, telepon aku. Mama dukung kamu. Om Gu sudah datang. Aku mau rapat di kantor. Kalian ngobrol saja. Ya kamu sibuk saja. Sin. Ini sayur segar. Aku tanam sendiri di desa. Tidak pakai pestisida. Alami. Aku bawa khusus buat kamu. Jauh-jauh begini, kedepannya jangan repot-repot lagi. Sibuk dengan penelitian akademis. Juga harus turun ke desa untuk bercocok tanam. Jaga kesehatanmu. Cepat duduklah. Sudah tahu Profesor Gu akan datang. Profesor Gu sering datang menjenguk Xin. Tidak pernah bilang mau ke rumahku. Menengok teman lama ini. Kamu sibuk setiap hari. Ikut peragaan busana lansia. Ke rumahmu juga tidak ketemu. Lao Fang, hari ini merepotkanmu. Tolong temani Profesor Gu. Sebentar lagi aku harus ke kantor. Kamu sibuk saja. Profesor Gu ikut aku ke rumahku. Profesor Gu, ayo, ke rumahku. Aku buatkan beberapa masakan spesial untukmu. Aku tidak ikut. Ayo, ayo. Manajer Lin. Ini kontrak perusahaan kami dengan Shen Group. Saya yakin dilihat. Kalau tidak ada masalah, bisa langsung ditandatangani. Shen Group sudah menghentikan kerjasama denganmu. Miss Jiang silakan pulang. Shen Group membatalkan kontrak sepihak. Harus membayar denda 2 kali lipat. Baru menjabat langsung membatalkan kontrak. Mungkin nanti sulit bertahan di dunia bisnis. Karena alasan kalian, kami menghentikan kerjasama. Tidak perlu membayar denda apapun. Miss Jiang, silakan pulang. Kontrak. Tidak ada masalah. Karena urusan pribadiku. Langsung membatalkan kontrak. Tidak hanya mempengaruhi reputasiku, tapi juga kinerjaku. Menurutmu, aku mudah ditindas begitu saja? Jiang Yu, kamu kenapa datang? Tante, saya datang untuk menandatangani kontrak. Jangan panggil saya tante. Mendengarnya membuatku mual. Saya sudah bilang dengan jelas padamu. Hentikan semua kerjasama dengan perusahaanmu. Kamu tidak punya hak itu. Kontrak masih berlaku.
Jika ingin terus bekerja sama, tolong perusahaanmu kirim orang lain. Selama kamu adalah penanggung jawab proyek ini, saya tidak akan bekerja sama. Tante, tenang saja, perusahaan tidak akan mengganti orang. Saya adalah bintang perusahaan. Untuk proyek ini, saya sudah berusaha selama setahun. Saya tidak akan menyerah. Ngomong-ngomong tante, saya punya senjata untuk anakmu. Kalau kamu tidak menandatangani kontrak ini, mungkin Shen Yanchen akan masuk penjara. Muka si selingkuhan ini sangat tebal. Tanganku sampai sakit memukulnya. Ada orang yang tidak tahu malu. Bahkan Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Saya Sushin, sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Kamu pikir saya takut padamu? Untuk menghadapi wanita rendahan sepertimu, saya punya banyak cara. Ambil kontrakmu, cepat pergi. Silakan dinikmati. Baik, terima kasih. Shin, hari ini saya mengajakmu keluar. Saya ingin kamu menerima pengakuan cintaku. Saya harap di hari-hari mendatang kita bisa menghabiskan waktu di masa tua bersama dan mengganti semua waktu yang telah kita lewatkan dulu. Profesor Gu, saya mengerti maksudmu. Tapi tentang menikah lagi, saya benar-benar belum pernah memikirkannya. Beri saya sedikit waktu lagi. Biarkan saya memikirkannya dengan baik-baik. Shin, kita dulu selalu berteman biasa saja. Tak ada yang berani melangkah lebih jauh. Tapi sekarang, kita sudah seumuran ini. Jika tidak dihargai sekarang, mungkin seumur hidup ini takkan ada kesempatan lagi. Shin, janji ya. Zin, Profesor Gu, kalian keluar main. Tak ajak aku? Sungguh tak adil. Lain kali pasti akan membawamu. Kali ini maafkan kami ya. Ibu, pusat perbelanjaan ini besar sekali. Halo Tuan Su. Bawa semua baju model terbaru, dikeluarkan semuanya. Biar istriku yang pilih. Baik, silakan ke sini. Pergi saja, tak apa-apa. Kalau begitu saya pergi dulu. Ibu, ini terlalu banyak. Tidak mungkin dipakai semua. Kamu sekarang adalah Direktur Shen. Gaya berpakaianmu harus sesuai dengan statusmu. Ibu kamu sangat baik. Ayo pergi. Kak Yanchen, begitu lama di luar negeri. Ini ulang tahunku sendirian. Hari ini, terima kasih untuk ulang tahunku. Kalung Cartier. Merek favorit Anda. Aku selalu ingat. Terima kasih Kakak Yanchen. Ayo, aku akan memakainya. Baiklah, cepat buat permintaan. Jiang Yu. Orang menginginkan wajah pohon kulit. Mengapa harus melakukannya? 3 kecil yang ditinggalkan semua orang. Untuk uang. Masih untuk keuntungan. Jadi berlatih sendiri. Bibi, tolong perhatikan kata-kata Anda. Publik. Yanchen menghabiskan ulang tahunku. Apa ada yang salah? Karena kau sangat menyukainya. Hal-hal yang digunakan orang lain. Pergi ke toilet nanti. Tidak perlu membawa kertas toilet. Ambil langsung dari tempat sampah. Itu saja. 1 tahun. Masih bisa menghemat banyak uang. Ibu. Sebagai teman. Ulang tahun dengan Jiang Yu. Apakah Anda melakukan ini? Kau tutup mulutmu. Sebagai pria yang sudah menikah, kau seharusnya tidak menghabiskan hari ulang tahunnya. Apakah Anda tidak memiliki poin di hati Anda? Anak saya. Aku tahu. Semoga kau jangan mempermalukan orang tuamu lagi. Lakukan 3 kecil. Bukan masalah Guangzhong Yaozu. Cepat kembali. Yanchen kakak. Ini dia. Aku sudah berhenti semua kartu bank. Kamu juga tidak ada di grup Shen. Memegang posisi apapun. Pembantu rumah tangga. Sudah saya pecat.
Kedepannya, kamu tinggal di rumah saja, cuci baju dan masak. Mama, saya mana bisa melakukan ini? Tidak bisa ya belajar. Makanan tidak boleh sama. Setiap kali 6 lauk 1 sup. Kebersihan rumah harus benar-benar bersih. Kamu begini, saya bahkan tidak ada waktu untuk ke toilet. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu, lebih baik biar tidak keluar mempermalukan. Ngomong apa? Cepat pergi masak. Kamu berani menyuruh saya. Menyuruh kamu kenapa? Kedepannya semua pengeluaranmu harus ambil dari saya. Kalau kamu tidak nurut, mungkin bahkan tidak bisa makan. Saya bilang merek ini. Hei istri, saya ke toilet dulu. Halo Nyonya. Produk pembalut kami ini sangat membantu untuk kesehatan wanita. Saya selalu pakai merek ini. Bungkus saja. Ling Kiki. Aduh. Ling Kiki. Benar-benar nasib buruk. Di sini saja bisa ketemu kamu. Saya bilang kok mencium bau. Si perempuan jalang. Bau busuk. Ling Kiki. Saya dan kakak Yanchen adalah cinta pertama. Untuk meningkatkan diri, saya memilih belajar ke luar negeri. Di saat ini kamu menikahi Yanchen. Ambil kesempatan. Kamu yang merebut cinta. Tunggu saja. Aku akan mengambil kembali segala yang menjadi milikku darimu. Kenapa yang aku dengar? Versi yang berbeda. Kamu untuk menikah ke keluarga kaya, sekaligus menjalin hubungan dengan beberapa anak orang kaya. Setelah ketahuan, malu tinggal di dalam negeri. Terpaksa memilih untuk pergi ke luar negeri. Kamu pergi untuk meningkatkan diri selama bertahun-tahun. Bagaimana? Tidak ada kemajuan sama sekali. Meningkatkan. Tidak ada rasa malu sama sekali. Ling Kiki. Dari segi tubuh dan kecantikan, mana yang bisa menyaingi aku? Hanya saja, ibu rumah tangga. Aku sama sekali tidak mempedulikan. Yanchen suka wanita seksi seperti aku. Dia bahkan memuji, tubuhku lebih baik darimu. Yanchen, Ling Kiki memukulku. Memang kamu yang kupukul. Yanchen. Dasar jalang, kita lihat saja nanti. Aku pasti akan mengambil kembali segala yang menjadi milikku. Yanchen, kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggu lama. Itu, kalau tidak ada apa, lebih baik kita tidak berhubungan lagi. Yanchen, apakah kamu rela membiarkan Ling Kiki mengganggumu seumur hidup? Ling Kiki, dia tidak layak menjadi CEO Grup Shen. Hanya dengan mengusirnya, kamu bisa bangkit kembali. Aduh, ibu melindunginya. Dia tidak mengusirku. Aku sudah bersyukur. Kakak Yanchen, aku punya cara untuk membuat tante berubah pikiran. Menyerahkan kembali Grup Shen kepadamu. Sebentar lagi makan siang. Aku harus pulang. Kakak Yanchen, temani aku minum 2 gelas dulu, oke? Tante? Semua ini salahku karena tidak bijaksana. Membuat tante marah. Hari ini, aku sengaja membeli teh hijau kesukaan tante. Dan kue kesukaan tante. Untuk meminta maaf. Semoga tante bisa memaafkanku. Kiki di keluarga kami paling benci teh hijau. Selalu menasehatiku untuk tidak minum teh hijau. Aku tidak mendengarkan. Sekarang aku baru sadar, teh hijau semakin lama semakin tidak enak. Benar-benar membuat susah untuk ditelan. Jadi aku beralih ke teh merah. Tidak minum teh hijau lagi. Kamu bawa pulang saja. Ibu, Jiang Yu sudah meminta maaf. Ibu maafkan dia. Aku sudah bilang, teh hijau semakin lama semakin pahit. Nah, kamu juga jangan sentuh teh hijau. Jiang Yu, silahkan pulang. Kakak Yanchen, sepertinya kakiku terkilir.
Ibu. Jiang Yu, jangan berpura-pura di sini. Trik kecilmu itu sudah ketinggalan zaman di hadapanku. Cepat pergi. Kakak Yan Chen, kakiku sakit. Gak bisa jalan. Gak bisa jalan. Ya udah merangkak aja keluar dari rumahku. Mama. Lepasin. Aku suruh sopir anterin dia pulang. Tante, tolong biarin Yan Chen kakak. Antar aku pulang. Dia kan udah hafal jalannya. Gak usah repot-repot pakai sopir. Iya, Mama. Masuk sana. Tante, anakmu. Gak bisa lepas dari aku. Nanti, aku bakal jadi Nyonya Shen. Kamu perlakuin aku kayak gini. Aku bakal dendam. Anakku udah punya istri. Jangan mimpi deh. Tante, istri bisa diganti. Saya Pao Tao. Nanti aku bisa kasih Yan Chen kakak. Anak laki-laki yang gendut. Kayak gini, keluarga Shen bakal punya penerus. Dah tante. Gak punya malu. Bikin mual aja. Zin, acara kali ini aku ngundang Pak Li. Dulu waktu muda, dia kan cita-citamu. Pangeran berkuda putih. Sudah lama gak ketemu. Kalau kamu gak bilang, aku udah lupa sama dia. Pak Li. Sudah lama gak ketemu. Masih keren kayak dulu. Tua pun tetap ganteng. Ah, biasa aja. Ayo masuk dulu. Hin. Sudah lama gak ketemu. Masih terlihat anggun. Masih cantik seperti dulu. Lauli, dulu waktu muda, kamu adalah pangeran impian Zin. Pangeran berkuda putih. Sampai sekarang, dia masih tidak bisa melupakanmu. Aduh, bagaimana kalau aku jadi perantara untuk kalian berdua? Jadi Mak Comblang, bagaimana? Aku selalu ingin mencari wanita sukses seperti Zin untuk membantu keluarga Li bangkit kembali. Asekan Jian si cucu membantuku berbisnis, memberi dukungan finansial tanpa syarat, dan dukungan materi. Aku bisa mempertimbangkan untuk bersatu dengan Zin. Pertama-tama, danai aku 50 juta untuk membangun kembali grup Li. Kalau tidak lupakan saja. Lauli, kamu benar-benar bisa berpura-pura. Su Hin. Selain aku, sekarang tidak ada yang mau kamu. Kamu bantu aku bangkit kembali. Aku akan membawamu masuk ke keluarga Li. Bagaimana? Tidak sanggup mencapainya. Kamu pertimbangkan orang lain saja. Aku mau menikahi Hin. Meskipun pensiunanku sebulan tidak banyak, tapi aku mau menyerahkan semuanya padanya. Tidak akan membuatnya sedikit pun tersakiti. Lao Fang. Sio Su. Temanmu ini tidak apa-apa. Istirahat beberapa hari lagi, akan baik-baik saja. Kalau begitu kamu pergi dulu. Zin, masih perlu memanggil dokter pribadi. Berapa biayanya sehari ini? Tenang saja. Semua biaya akan aku tanggung. Ini sudah kelima kalinya aku mengantarmu pulang. Kamu harus jaga kesehatan. Hari sudah malam. Kalian juga cepat pulang dan istirahat. Kalau begitu kami duluan pulang. Besok kami akan datang lagi. Istirahat yang cukup. Kak Yan Chen, bisakah kamu ke sini sebentar? Aku ada hal penting untuk dibicarakan. Aku hanya perlu menguasai Shen Yan Chen. Dengan kuat di tanganku, Su Zin pasti akan menerimaku. Satu-satunya bidakku sekarang adalah Shen Yan Chen. Apa? Kamu hamil? Kak Yan Chen, kamu lupa ya? Waktu itu kamu mabuk. Lalu kita. Waktu itu aku mabuk. Selain itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Anak ini dikandung saat itu. Aku pasti akan melahirkannya, karena dia adalah hasil cinta kita. Aduh, tapi ibuku tidak setuju. Meskipun kamu melahirkan anak itu, kamu tidak akan bisa masuk ke keluarga Shen. Nanti yang susah, hanya kamu sendiri. Aku tidak takut, meskipun ibumu tidak setuju. Tidak masalah. Sekeras apapun, aku akan melahirkannya. Aku pasti akan membesarkannya. Aku tahu. Semua ini kamu lakukan untukku. Aduh, kamu sudah berkorban.
Cari aku kenapa? Aku hamil? Ling Kiki, Kak Yanchen, tolong biarkan aku melahirkan anak ini. Tunggu saja nanti. Aku akan melahirkan putra kita. Lihat aja kamu masih bisa sombong atau enggak. Ling Kiki, kalau kamu orang yang bijak, kamu akan pergi dari Kak Yanchen dengan sukarela. Agar enggak bikin malu diri sendiri. Lin Kiki. Daripada ngincar milik orang lain, mending kamu jaga diri kamu sendiri aja. Kalau kamu berani ketemu sama Jiang Yu lagi, aku bakal patahin kaki kamu. Mama, aku tahu salahku. Kamu ini laki-laki yang punya keluarga, harus bertanggung jawab atas apa yang kamu pikul. Main-main sama perempuan lain gak akan ada akhir yang baik. Dosa besar, baiknya kamu jaga tingkah laku kamu. Sayang. Maafin aku kali ini ya. Aku pasti akan berubah. Jadi suami yang baik. Cepat bangun, dan bikin istri kamu senang. Tante, Kok kamu masih berani datang? Tante, aku hamil. Anak Shen Yanchen. Mungkin ini anak laki-laki. Calon penerus keluarga Shen. Bukan daging busuk yang ada di perut kamu. Tante, aku hamil anak laki-laki. Cucu pertama kamu. Kalau mau aku lahirin anak ini. Tanda tangan kontrak yang sudah kita sepakati. Kalau enggak aku akan gugurkan. Waktu itu kamu kasih anakku obat tidur. Pura-pura berhubungan sama dia. Terus, palsuin laporan kehamilan. Pengen masuk keluarga Shen. Mimpi kali kau. Aku melakukan semua ini karena aku mencintai Shen Yanchen. Kau yang memisahkan kami. Shen Yanchen, kau turun dulu. Shen Yanchen, Diam kau. Sudah kuberitahu. Sangat jelas. Cepat pergi. Profesor Gu, tak kusangka kau begitu romantis mengajakku ke restoran mahal ini. Xin, kali ini aku benar-benar menyatakan cinta padamu. Dulu waktu muda. Selalu karena masalah kecil. Putus nyambung terus. Tak pernah bisa bersama. Kalau begini terus, hidup ini akan penuh penyesalan. Sejak usia 28 aku menjanda. Sudah bertahun-tahun banyak penderitaan. Banyak kesengsaraan. Tapi akhirnya aku bisa bertahan. Sudah bertahun-tahun. Aku tak ingin memikirkan lagi masalah pribadi. Xin, seumur hidupku tak menikah. Semua karena menunggumu. Laugu, jangan begitu Laugu. Xin. Dulu waktu muda. Karena masih muda dan panas. Karena candaan orang lain. Lalu putus denganmu. Sekarang aku sangat menyesal. Xin. Berikan aku kesempatan lagi. Anakku yang tak berguna. Setiap hari membuatku pusing. Sekarang ini, aku benar-benar tak sempat memikirkan masalah pribadi. Biar aku mempertimbangkannya lagi. Kakak Yanchen, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Sebelum mati, aku pengen ketemu kamu terakhir kali. Bisa nggak kamu datang ke sini? Jiang Yu, jangan nekat ya. Kamu masih muda. Aku lagi belanja keperluan rumah. Nanti setelah selesai aku langsung ke sana. Kakak Yanchen, cepetan dong datang. Kalau nggak segera,
kita nggak bakal bisa ketemu. Terakhir kali pun nggak. Aku udah nggak punya apa-apa lagi. Benar-benar nggak bisa hidup. Aku langsung ke sana sekarang. Aiwei. Kakak Yanchen. Aiwei, kamu masih muda. Masih panjang jalanmu. Harus tetap semangat hidup. Kamu tahu nggak sedihnya aku? Nggak bisa sama kamu. Aku beneran nggak mau hidup lagi. Tinggal bareng aku ya. Aiwei. Aku harus buru-buru pulang masak. Kalau ketahuan mama, dia pasti bakal usir aku dari keluarga Shen. Jusir malah lebih baik. Kamu bisa temenin aku. Aiwei. Jangan manja. Yanchen, kantor udah nagih. Kalau aku nggak bisa dapetin order, mereka bakal pecat aku. Sekarang aku nggak bisa jadi Nyonya Shen, kerjaan juga bakal hilang. Gimana aku bisa hidup? Jiang Yu. Masalah kantor, aku akan cari jalan. Tapi, sekarang aku harus buru-buru pulang masak. Kalau enggak, ketahuan mama bakal bahaya. Shen Yanchen, kamu pecundang. Sangat kejam padaku, dan sangat lemah. Maka jangan salahkan aku terhadap keluargamu. Aku tidak akan segan. Bibi, sudah lama tidak bertemu. Udah tua begini, kamu mungkin akan kehilangan reputasi. Kamu bilang, aku memelukmu dan pria tua ini, dan memelukmu. Kalau aku upload ke internet, apa akibatnya ya? Jiang Yu, jangan keterlaluan. Aku dan Profesor Gu cuma teman. Tidak ada apa-apa di antara kami. Kamu lihat sendiri. Aku upload ke internet. Tidak hanya reputasimu hancur, tapi grup Shen mungkin juga akan terpengaruh. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Di perusahaan, aku hampir dipecat. Semua ini karena kamu memaksaku. Kamu mau apa sih? Kontrak kita lanjut. Kamu cepat tanda tangan. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Jiang Yu, kamu datang untuk berdiskusi kerjasama. Suzhin, sudah dipikirkan belum? Aku bawa kontraknya. Tanda tangan dong. Jiang Yu, kami sudah mengakhiri kerjasama dengan perusahaanmu. Kok kamu masih tidak tahu malu? Terus ngejar-ngejar. Sekarang kekuasaan perusahaan masih di tangan Suzhin. Omonganku tidak ada artinya. Ini antara aku dan Suzhin. Kerjasama antara kita. Kamu ini orang yang tidak tahu malu. Segala cara licik bisa kamu lakukan. Cepat pergi dari sini. Jiang Yu, jangan main-main lagi. Kami tidak akan bekerja sama denganmu. Kalau begitu, aku akan menyebarkan video memalukanmu dengan Profesor Gu ke internet. Siosu tidak peduli. Profesor Gu adalah profesor dari universitas ternama. Setelah video itu tersebar, Profesor Gu tidak hanya akan kehilangan reputasinya, tapi pensiunnya mungkin juga tidak aman. Jiang Yu, tidak kusangka, kamu ternyata preman. Ibuku dan paman Gu sedang menjalin hubungan normal. Jangan gunakan cara-cara kotor untuk mengancam ibuku. Kiki. Biarkan saja dia. Aku dan Xin sedang menjalin hubungan di usia senja. Seperti kalian anak muda. Bercinta. Ada beberapa tindakan intim itu wajar. Kalau mau menyebar silakan. Aku tidak peduli. Jiang Yu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Menggunakan cara-cara kotor untuk mengancam ibuku. Cepat pergi dari sini. Aku harus pergi hanya karena kamu bilang begitu. Kalau kontrak tidak ditandatangani hari ini, tanggung sendiri akibatnya. Segera hilang dari sini. Kalau tidak aku akan panggil satpam. Baiklah, jangan menyesal nanti. Jiang Yu, banyak berbuat jahat pasti akan celaka. Tindakanmu ini tidak akan berakhir baik. Jiang Yu. Keadilan pasti akan mengalahkan kejahatan. Semua yang kamu lakukan akan berbalik padamu. Kita lihat saja nanti. Jin, di grup lansia kami ada satu orang. Pria tua yang tampan dan berwibawa. Berbicara dengan elegan, bersikap tenang dalam menghadapi masalah. Seperti Profesor Gu, katanya juga. Profesor dari universitas ternama. Jangan-jangan kamu mau menyuruhku kencan buta lagi. Mimpi kamu. Yang ini, aku simpan untuk diriku sendiri. Kali ini, Aku merasa dapat harta karun. Jangan salahkan aku kalau tidak menasihatimu. Sekarang banyak lansia yang ditipu dalam pernikahan. Banyak sekali. Kamu harus lebih hati-hati. Jaga baik-baik uang pensiunmu. Siosu. Kontrak hari ini, kalau kamu tidak menandatanganinya, anak kesayanganmu
akan masuk penjara. Aku akan laporkannya karena memperkosaku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu di hati? Sudah terdesak sampai begini. Masih malu apa lagi? Kontrak sudah kubawa. Tanda tangani saja. Mimpi kamu, trik kecilmu itu. Aku sudah tahu sejak lama. Kamu memaksa anakku untuk transfer padamu. Semua ini ada catatannya. Siapa yang masuk penjara? Belum tentu. Kamu si rubah tua. Kamu masih menyimpan satu kartu. Pada orang seperti apa? Gunakan cara seperti apa? Kamu yang jahat duluan. Mengajariku semua ini. Suzhin, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Karena kamu tidak membiarkanku hidup tenang. Maka kamu juga jangan harap hidup tenang. Shen Yanchen mencintaiku. Dia ada aku di hatinya. Aku pasti akan membuat rumahmu berantakan. Kamu ini tidak tahu malu. Kalau berani hadapi aku. Jangan ganggu hidup anakku dan menantuku. Karena tidak bisa mendapatkan yang kuinginkan, maka aku akan menghancurkannya. Hei Mai. Nonjiang, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan kontrak dengan Shen Group, perusahaan akan segera memecatmu. Tenang saja, dalam seminggu pasti aku selesaikan. Semoga begitu. Meskipun Shen Yanchen itu lemah, tapi dia adalah satu-satunya anak. Suzhin, aku harus memanfaatkan Shen Yanchen sebagai pion ini. Kakak Yanchen, aku tahu kamu tidak tega meninggalkanku. Kamu pasti akan datang. Jiang Yu, jangan begini. Kakak Yanchen, mari kita main yang seru. Bagaimana? Kamu maksud apa? Kakak Yanchen, aku mohon. Lepaskan aku. Jangan main-main. Ada urusan mendesak di rumah. Aku pergi dulu. Siosu, hari ini aku memesan teh hijau terbaik di rumah teh ini. Untuk Anda cicipi. Rumah teh yang begitu mewah dan elegan ini. Kok cuma ada teh hijau? Sekarang semua orang menyebut wanita-wanita yang tidak jelas dengan sebutan cewek teh hijau. Sekarang aku sama sekali tidak tertarik dengan teh hijau. Nona, tolong ambilkan saya teh yang lain. Baik. Nona. Anda sedang datang bulan. Pakai ini. Efek anti bocornya sangat bagus. Anda tidak suka teh hijau tidak apa-apa. Tapi putra Anda terhadap teh hijau. Itu sangat menyukainya. Putra saya suka sekalipun. Lalu bagaimana? Teh hijau hanya untuk hiburan setelah makan. Suzong, saya menemui Anda hari ini untuk membicarakan kontrak terakhir. Jika Anda masih tidak setuju, maka saya hanya bisa mengirim putra Anda ke penjara. Jangan-jangan begitu. Jangan. Ibu, jangan dengarkan omongannya. Video-video ini diambil sepotong-sepotong. Pilih menandatangani kontrak, atau biarkan putra Anda masuk penjara. Anda sendiri yang memutuskan. Anak durhaka ini, kalau anjing tidak bisa berhenti makan kotoran, terus-menerus melakukan kesalahan bodoh seperti ini. Dia sendiri yang melakukan, maka dia sendiri yang harus menanggung. Anda ingin mengirimnya ke dalam, maka biarkan dia pergi, sekaligus sebagai kesempatan untuk membuatnya belajar. Suzhin, apakah Anda benar-benar mau melihat putra Anda masuk penjara? Jiang Yu, jangan coba-coba mengancamku dengan apapun. Shen Yanchen tidak tahu menyesal. Apa yang dia lakukan harus dia tanggung sendiri.
Maaf, Anda mencari siapa? Semuanya. Saya datang ke perusahaan kalian hari ini untuk memberikan bendera penghargaan kepada Pak Su. Jiang Yu, kamu mau apa lagi? Pak Su, saya hari ini datang untuk memberikan bendera penghargaan kepada Anda. Anak saya terhipnotis oleh kamu si teh hijau ini. Tergila-gila. Setelah pulang, saya pasti akan mendidiknya dengan baik. Jauhkan dia dari teh hijau dan berubah menjadi lebih baik. Lalat tidak akan hinggap di teller yang tidak. Anak Anda meskipun tampan, ganteng, tapi sebenarnya dia juga orang yang tidak tahu diri. Anak saya sebelum mengenalmu, pasti pria yang baik. Sejak kamu merusaknya, dia baru menjadi buruk. Beberapa wanita tampak cantik di luar, tapi sebenarnya kotor di dalam. Anak saya seperti ini. Memang kesalahan saya sebagai ibunya. Tidak mendidiknya dengan baik. Setelah pulang, saya pasti akan menghukumnya dengan keras. Tidak akan memaafkan. Dan kamu juga, Nona Jiang Yu. Tolong mulai sekarang. Jauhi anak saya. Anak saya sudah berkeluarga. Saya harap kamu jangan merusak keluarganya lagi. Pergi. Pak Su ini bagaimana? Manajer Lin, ada seorang Nona Jiang Yu menginap di hotel Anda. Saya datang untuk berikan dia sebuah spanduk. Ah, Susin, kau hal yang lama. Kau begitu menghina aku. Nona Jiang Yu, aku tidak menghina Anda. Anda telah berulang kali terjerat dengan anakku. Apakah Anda hanya ingin masuk ke rumah kami? Hari ini aku telah menyelesaikan kamu untuk menjemputmu untuk anakku. Aku juga tidak membawakanmu hadiah. Aku akan menamparmu. Saya harap Anda ingat. Setelah ini masuk, kita harus melayani setiap hari. Makan dan minum Lazarus sedikit tidak memuaskan. Ditampar. Tidak tahu, Nona Jiang, apakah Anda ingin memasuki keluarga Shen kami? Susin, kau hal yang lama. Aku bertarung denganmu. Manajer hutan, hotel kalian, tapi perusahaan kami, hotel yang ditunjuk. Jika ada wanita murah ini tinggal di sini, di masa depan perusahaan kami, aku tidak akan bekerja sama denganmu. Su selalu yakin. Aku akan segera menanganinya. Serat. Bu cepat kembali ke Cina. Su Zion ITU bukan hanya tidak bekerja sama dengan saya, dan mengusirku dari kota biru. Cepat kembali. Putri yang baik, kau harus menjaga pekerjaanmu. Jadi, jangan melawan dia dulu. Aku akan segera kembali. Zien ya, Fang tua, kau akhirnya datang. Aku ditipu oleh profesor besar yang tampak terhormat itu. Dia bilang dia berinvestasi di klub lansia kita. Untuk pameran pakaian kali ini, dia meminjam 50 juta dariku. Aku langsung setuju tanpa pikir panjang. Ternyata dia cuma penipu. aku sudah bilang dari dulu, kan kamu gak mau dengar. Kamu ini, nganggur di rumah mulu. Halo. Mama, Ibu Jiang Yu sudah pulang ke Indonesia. Dia mengajakmu makan di Hotel Mingsu bersama. Oke. Lao Fang, aku ada urusan pribadi dulu. Aku duluan ya. Jangan terlalu khawatir. Besok aku datang lagi. Silakan urus dulu. Zin, lama tak jumpa. Aku kali ini datang dari luar negeri. Untuk urusan Jiang Yu. Suzin, karena kamu, aku sekarang dipecat dari perusahaan. Semua hotel di Jiangcheng, aku nggak bisa menginap. Semua ini karena kamu. Suzin, sebelum aku pindah ke luar negeri, kita kan teman baik. Jiang Yu pulang ke Indonesia kali ini, hanya untuk tanda tangan kontrak dengan grup Shen, tapi kamu selalu menyusahkannya. Kerjaannya hilang. Sekarang, tempat tinggal pun nggak ada. Inikah yang seharusnya dilakukan seorang senior? Jiang Ru, kamu harus tanya baik-baik putri kesayanganmu.
Perusahaan hanya menyuruhnya datang untuk menandatangani kontrak, bukan untuk jadi selingkuhan. Suzhin, jangan keterlaluan. Aku hanya menghormati ibuku. Jody Terrace bersabar. Kau masih menghina aku seperti ini. Kau si tua bangka, benar-benar tidak tahu malu. Suzhin, berani-beraninya kau menuduh putriku menjadi selingkuhan orang. Ada buktinya? Video yang dia rekam tidak dikirim kepadamu, pokoknya aku sudah melihatnya. Tidak mungkin satu pihak saja yang salah. Anakmu tidak ada tanggung jawabnya? Anakku sendiri, aku yang akan mendidiknya, dan kau juga harus mendidik putrimu dengan baik. Jangan biarkan dia jadi selingkuhan, merusak reputasinya sendiri. Putriku akan aku didik sendiri. Tidak perlu kau ikut campur dan mengomentari. Karena ulahmu, putriku kehilangan pekerjaannya. Bagaimana ini diselesaikan? Harus ada penjelasan untukku. Jiang Yu kehilangan pekerjaan, tidak ada hubungannya denganku, hanya bisa disalahkan pada dirinya sendiri. Dia datang untuk menandatangani kontrak. Aku sangat menyambutnya, tapi apa yang dia lakukan setelahnya tidak pantas dengan posisinya. Itu juga kesalahannya sendiri. Oh. Ling Kiki. Bu. Dia itu. Kau itu Ling Kiki ya? Aduh, lihat wajah dan karismanya. Mana bisa dibandingkan dengan putriku. Dia cuma ibu rumah tangga. Didorong paksa oleh Suzhin menjadi CEO grup Shen. Dia bahkan tidak bercermin untuk melihat. Pantas tidak pantas jadi direktur. Ada wanita-wanita tertentu yang sama sekali tidak punya kesadaran diri. Keluar rumah tidak bercermin ya. Dan Suzhin yang bodoh itu. Perusahaan sebesar ini malah diserahkan ke wanita yang tidak pantas. Jadi direktur? Aduh, benar-benar salah lihat. Jiang Ru, kamu dan anak benar-benar punya waktu luang. Jauh-jauh datang ke Shen Group, bicara omong kosong. Apakah Kiki punya kemampuan untuk menjabat direktur Shen Group? Bukan urusan kalian untuk menilai. Kamu bilang penampilan dan aura Kiki tidak sebanding dengan anakmu. Itu benar-benar lelucon. Nilai seseorang tidak hanya diukur dari penampilan luar, bakat dan kemampuan dalam diri. Itulah yang penting. Dan anakmu, selain mengandalkan wajah cantik, ada apa lagi sih kemampuan sebenarnya? Saya memang untuk keluarga, sementara tinggal di rumah, tapi itu tidak berarti saya tidak bisa mengelola perusahaan. Kalian datang ke sini, menantang dengan tidak sopan. Hanya iri saja. Aku iri sama kamu. Mimpi deh. Shen Group ini, lambat laun akan hancur di tangan wanita yang tidak tahu apa-apa ini. Sejak Kiki mengambil alih perusahaan, kurang dari 3 bulan, harga saham Shen Group naik 5%. Benar-benar mengecewakan kalian berdua. Hei sini. Jin, sebetulnya kami datang hari ini. Aku tahu tujuanmu datang hari ini. Hanya saja aku dan Kiki masih ada rapat. Tidak bisa menemani antar tamu. Silakan. Shen Yanchen, diam saja ngapain? Makan. Aku benar-benar lelah. Tidak nafsu makan. Bagaimana kalau kamu menyewa beberapa pembantu untukku? Bantu aku sedikit. Bukan cuma mengerjakan pekerjaan rumah. Apa yang melelahkan? Aku harus masak 3 kali sehari. Dan di dalam maupun di luar rumah. Harus dibersihkan semuanya. Aku benar-benar tidak sanggup. Kamu dulu sering bilang, Kiki di rumah sangat santai. Kiki sudah melakukan pekerjaan rumah selama 5 tahun. Kamu belum sampai setahun. Sudah tidak sanggup. Kamu seorang pria yang kuat. Tidak lebih baik dari seorang wanita. Pada saat itu, kamu memberikan Kiki 2 orang pembantu. Sekarang aku sendirian, tentu merasa berat. Pembantu itu tidak sampai 2 bulan. Sudah kamu pecat. Kamu bilang Kiki sendirian mampu melakukan semua pekerjaan rumah. Aku rasa anakku juga hebat. Semua pekerjaan rumah ini tidak cukup untuk kamu kerjakan sendirian. Pelan-pelan saja nanti terbiasa. Aku ingat Yanchen pernah bilang, selain pakaian dalam harus dicuci tangan, semua pakaian harus dicuci tangan. Dia tidak terbiasa mengenakan pakaian yang dicuci mesin. Shen Yanchen, aku rasa apa yang kamu katakan sangat kedepannya mesin cuci di rumah. Jangan kamu pakai lagi. Semua pakaian harus dicuci tangan. Mencuci tangan lebih bersih. Pakainya juga lebih nyaman. Waktu itu mulutku memang jahat.
Mama tolong lepaskan aku. Aku benar-benar akan kelelahan. Kalau begitu makanlah lebih banyak. Kenyang baru ada tenaga untuk bekerja. Zin. Aku datang untuk meminta maaf. Sebelumnya, sikapku memang tidak baik. Lihatlah aku hari ini, datang untuk meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Tante, kami benar-benar datang untuk meminta maaf. Semoga Tante bisa memaafkan kami. Zin, tolong bantu keluarga kami Jiangyu. Dia sudah melamar ke beberapa perusahaan, tapi tidak ada yang menerimanya. Kali ini akhirnya, lulus interview di grup Lin. Kamu di dalam sana, kalau ada kenalan. Tolong bantu permudah ya. Grup Lin yang kamu sebut itu, aku memang punya kenalan. Menantuku Lin Kiki adalah putri dari grup Lin. Kalian tanya saja padanya, mau tidak mau membantu kalian. Ini. Bagaimana mungkin? Dia adalah putri grup Lin. Bagaimana mungkin kamu? Putri grup Lin. Ada apa yang tidak mungkin? Dia memang putri grup Lin. Aku tidak hanya presiden direktur grup Shen, tapi juga putri grup Lin. Satu-satunya pewaris grup Lin. Hari ini akhirnya weekend. Aku tidak ingin karena beberapa orang mengganggu suasana hatiku yang baik. Silahkan pulang. Suzhin, kalau bukan demi putriku, aku tak akan memohon padamu. Jangan sok jaim. Putriku sampai sekarang belum dapat kerja. Karena kau yang main belakang. Kalau kau masih pakai cara-cara licik begini untuk menghalangi putriku cari kerja, jangan salahkan aku nanti. Jiang Ru, kau pikir aku seperti kalian berdua yang licik dan kotor? Aku Suzhin jujur dan lurus. Tak akan pernah pakai cara licik menusuk dari belakang. Jiang Yu tak dapat kerja, tak ada hubungannya denganku. Kalian berdua hanya fitnah saja. Rumah kami tak menyambut kalian. Silahkan pergi. Sangat senang bisa bekerja sama dengan brand sebaik ini. Ini juga kabar gembira bagi wanita. Pembalut probiotik Freepont ini dikhususkan untuk kesehatan menstruasi. Grup Shen kami, semua mal milik kami, akan menjual produk kalian. Brand kami juga sangat terhormat bekerja sama dengan kalian. Semoga kerja sama ini saling menguntungkan. Lihat ini di atas, tertulis 70% sama dengan yang di sana. Lihat. Sutra ini. 30%. Ini sangat nyaman. Zin, Jiang Ru. Kalian kok seperti obat gosok anjing. Susah sekali diusir. Lagi-lagi datang ke grup Shen kami. aduh Zin. Jangan marah dulu. Grup Shen kalian perusahaan besar. Lihatlah kami ini, wajah teman lama. Anda memberi kami Jiangyu. Bagaimana dengan mengatur posisi? Rumah kami Jiangyu sekarang hanya bisa mengandalkan Anda. Putrimu memiliki kekuatan besar. Aku tidak tahan dengan kuil ini. Zin, lihat aku di sini. Kau bisa akomodatif. Bibi, Anda tumbuh dengan memperhatikan saya. Anda tidak akan benar-benar tahan. Lihat aku tidur di jalanan. Aku tidak punya pekerjaan sekarang. Tidak bisa makan dengan ibu. Kiki, apa yang terjadi padamu? Ibu, aku mungkin hamil. Sungguh. Ini adalah acara yang sangat bahagia. Jiang Yu. Ini adalah pesta merek titik bebas. Bawa pembalut wanita. Kiki sekarang hamil. Ambil itu. Merek ini sangat mudah digunakan. Suzhin ini terlalu sombong. Ibu, aku mendengar Shen Yanzhen berkata, besok grup Shen dan merek titik bebas ada pesta pernikahan. Pada saat itu kita akan. Aku ingin Suzhin jelek di depan umum. Ya, harus pergi. Tidak memperbaiki dia, harus menempatkan saya. Jangan sakit. Tidak apa-apa ibu. Saat itu kita berdua pergi dan mengacaukannya. Aku melihat Suzhin ini. Bagaimana dengan perangkat?
Senang sekali. Senang bisa bekerja sama dengan Anda. Aku merasa terhormat. Bekerja dengan Anda lagi. Ini juga kehormatan kami. Lihat ini kami. Jiang Yu. Kami dari Shen Group. tidak mengundang kalian berdua. Kakak Yan Chen yang mengundang saya. Bahkan memberikan saya undangan. Tamu yang datang adalah tamu. Setelah datang, Kami juga menyambut. Acara pesta mewah seperti ini, pasti kalian berdua jarang mengikuti. Nanti ke restoran prasmanan, makanlah enak-enak, kenyang dan puas. Cepat pergi dari sini. kami tidak hanya datang untuk makan. Kami hari ini juga datang untuk berdiskusi kerjasama. Saya sedang menghubungi perusahaan saya di luar negeri. Mereka juga sangat suka bekerja sama dengan merek Freedom Pen dan meminta saya menjadi penanggung jawab acara ini. Merek sebaik Freedom Pen. Saya sangat ingin ikut serta. Terima kasih Nona Jiang. Merek Freedom pun kami. Hanya mau bekerja sama dengan Shen Group. Perusahaan yang kuat seperti ini. Terima kasih banyak atas kepercayaan dan perhatian Anda. Tapi, kami tetap akan memilih Shen Group. Manajer Wang, perusahaan putri saya adalah perusahaan besar di luar negeri. Sangat kuat. Anda tidak mempertimbangkan. Kami tidak mempertimbangkan lagi. Jika merek Anda dipromosikan ke luar negeri, itu akan menjadi tren internasional. Terima kasih Nona Jiang. Kami sudah menyatakan sikap kami. Hanya mau bekerja sama dengan Shen Group. Tidak mempertimbangkan mitra lain. Terima kasih atas pengertian kalian. Saya mewakili grup Shen. Terima kasih lagi untuk kepercayaan Presiden Wang. Kami pasti akan menempatkan merek titik bebas, promosikan internasional, menuju panggung dunia. Semoga kami bekerja sama dengan bahagia. Kerja sama yang menyenangkan. Kalian berdua jauh. Tidak mudah. Kiki mengatakan, pengunjung adalah tamu. Silahkan makan sesuatu. Yuyu. Sekarang Ling Kiki itu hamil. Sekarang Anda harus mengambil kesempatan. Ambil Shen Yan Chen. Menunggu kamu menjadi nenek Shen. Perbaiki lagi. Suzhin itu. Ibu. Aku sudah berbicara dengan Shen Yan Chen. Sudah menelepon. Dia akan datang. Aku tidak percaya. Tidak bisa menahannya. Yuyu. Jangan repot-repot. Shen Yan Chen tidak takut. Aku takut pada Suzhin. Oh. Dapatkan bagus. Berikan dia angin bantal. Yan Chen kakak. Yan Chen kakak. Bagaimana Anda bawa pemain saya lagi? Lemari saya hampir habis. Siaki sedang hamil. Ini tidak digunakan. Jadi aku membawamu. Dia hamil. Apa yang luar biasa? Yan Chen kakak. Lihat dia di resepsi hari ini. Terlihat tinggi dengan jari kaki. Aku sangat marah. Dia hamil sekarang. Hanya aku yang bisa. Selama kamu memenangkan grup Shen, usir Ling Kiki. Kakak Yan Chen, jangan bilang kamu benar-benar menganggap Ling Kiki sebagai harta karun. Lagi pula, dia mengandung anakku. Aku juga bisa memberimu anak. Kamu. Lebih baik jangan fokus pada diriku. Berhenti. Kamu anak durhaka. Sudah berkali-kali diperingatkan apakah Jiang Yu itu benar-benar secantik itu hingga membuatmu tergila-gila. Ibu sakit. Keluar belanja, menghabiskan waktu sepanjang sore. Si perempuan jalang itu memangnya apa yang lebih baik dari Kiki? Dari segi penampilan dan pesona, Kiki jauh lebih unggul darinya. Kamu berlutut sekarang. Aduh, Anak tak tahu malu. Semakin keterlaluan. ibu. Aku benar-benar sudah tahu salah. Tapi aku benar-benar tidak melakukan apa-apanya. Sudah berkali-kali aku memperingatkanmu. Jangan lagi berhubungan dengan Jiang Yu itu. Kalau kamu memang sangat menyukainya dan ingin bersamanya, maka pergilah tinggal bersamanya. Ibu. Aku bersumpah. Aku tidak akan bertemu Jiang Yu lagi. Pria sepertimu memang kurang ajar. Harus membuat dirimu sendiri kehilangan keluarga dan istri, baru merasa tenang. Istri yang begitu baik, tidak tahu menghargai. Sungguh tidak mensyukuri keberuntunganmu.
Sayang, sibuk ya. Aku baru saja memotong buah untukmu. Sayang, aku bersumpah. Aku ke depannya gak bakal lagi sama cewek lain. Ada hubungan apa-apa ke depannya. Aku cuma pengen sama kamu. Hidup tenang dan bahagia. Dulu, omongan manis kamu buat aku lumayan ngefek. Sekarang aku udah gak terlalu berharap lagi. Tapi lihat kamu akhir-akhir ini berubah. Aku juga lumayan lega. Pria cuma bisa sukses kalau rumah tangganya udah stabil. Baru bisa fokus ke karir. Harap kamu ngerti ya. Istri kamu benar. Kedepannya, aku pasti bakal jaga baik-baik rumah tangga kita. Kasih kamu dan anak, hidup yang tenang. Yaitu, istri. Aku akhir-akhir ini lagi kere. Bisakah kamu kasih aku 20 juta buat biaya hidup dulu? Udah tahu aja, kamu gak bakal ngasih perhatian tanpa alasan. 20 juta gak ada, 200.000 bisa aku kasih. Oke, aku harus belanja hari ini. Nanti mama marah lagi sama aku. Kalian ini siapa? Dibayar buat. Minaili sekin masalah. Masalah yang kalian buat sendiri. Apa kalian nggak tahu? Kami nggak pernah nyakitin siapa-siapa. Siapa yang nyuruh kalian? Apa kamu bodoh? Apa menurutmu kami bakal kasih tahu? Istriku hamil. Apa-apa serang aku aja. Yang mau disingkirkan bos, yaitu istri kamu dan anak dalam kandungannya. Ah, Suamiku, cepat sadar. Suamiku, jangan nakutin aku, suamiku. Kita sudah membunuh, cepat lari. Suamiku, istriku. Kamu baik-baik saja. Suamiku, aku baik-baik saja. kamu bagaimana? Aku baik-baik saja. Hanya kepalaku sedikit sakit. Kakak Yanchen. Bahkan jika seorang pria tidak memiliki hati nurani, dia tidak akan hanya berdiri dan melihat orang lain menyakiti istrinya dan anaknya, kecuali pria itu benar-benar kejam. Kamu berani menyakiti istri dan anakku, Jiang Yu. Kamu wanita yang kejam. Shen Yanchen, kamu brengsek. Apa kamu gila? Aku sudah bekerja keras, membantu kamu merebut kembali Shenxi. Tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Tempe Minain Kirkland Cici dan anak dalam kandungannya. Grab Shenxi, kamu tidak akan pernah bisa merebutnya kembali. Merebut kembali grup Shenxi atau tidak ada hubungannya denganmu. Kamu berani menyentuh batasku, menyakiti istri dan anakku. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Shen Yanchen, jangan keterlaluan. Aku sudah bekerja keras membantumu. Sekarang malam membalas, dendam padaku. Apa kamu laki-laki? Kamu pengecut. Kamu wanita yang kejam. Hanya sampah. Sudah saatnya dibuang. Aku melakukan ini semua untukmu. Grup Shenxi memang milikmu. Menyingkirkan Ling Kiki. Kamu baru bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Aku peringatkan kamu sekali lagi. Untuk terakhir kalinya. Grup Shenxi dan kamu. Tidak ada hubungannya. Itu urusanku sendiri. Kamu jangan ikut campur lagi. Dan, kamu berani lagi mengganggu istri dan anakku. Hati-hati, aku yang akan menghabisi kamu. Zin. Bisnis kamu semakin besar ya? Seperti mall besar ini. Di bawah grup Shen, sudah ada 15 kan? Kamu benar-benar wanita hebat sejati. Sejak Kiki kami mengambil alih grup Shen, selain harga saham naik, kontrak perusahaan juga terus mengalir. Aku rasa aku sudah memilih orang yang tepat daripada anakku yang tidak berguna. Jauh lebih baik. Menurutku Kiki ini bijaksana dan berbakat. Grup diserahkan padanya. Tepat sekali. Yanchen ini masih perlu banyak belajar. Wah, Suzhin, kamu juga Kemal ya? Calon menantu saya adalah manajer mal ini. Semua merek di sini, kami dapat diskon 20%. Karena kita teman lama, aku akan minta mereka kasih kamu diskon 20% juga. Ya tante, kamu dan mama saya teman baik. Mama saya selalu baik pada kamu. Tapi kamu
kurang baik hati, selalu menyasariku. Kalau kamu punya hati nurani, jangan ganggu aku lagi. TAPI tidak Aku tidak peduli. Mal ini memang cukup mahal. Kalau kamu suka merek apapun, aku dan Mama akan kasih kamu diskon 20%. Mal ini, semua merek adalah asli. Selama bukan musim ganti atau ada promo, tidak akan ada diskon. Kalian berdua ibu dan anak. Wah, pengaruh kalian besar sekali ya. Tentu saja, menantu saya adalah manajer mal ini. Kalau ada merek yang tidak memberi diskon 20% kepada kami, suruh pergi dari mal ini. Menantumu memang hebat. Omonganmu. Lebih baik daripada anakmu yang tidak berguna itu. Jiangru, kalau menantumu memang sehebat itu, pasti sudah kamu pamerkan sejak lama. Kalian berdua, jangan-jangan hanya mengada-ada ya. Saya akan telepon dia sekarang. Halo Liu Ge, saya ada di lantai bawah mal. Turun sebentar. Yuyu, kamu datang tidak bilang-bilang dulu. Susu Zong. Dia adalah CEO grup Shen, dan tidak ada hubungannya dengan mal ini. Kamu tidak perlu takut padanya. Kamu cuma seorang manajer kecil, berani menyalahgunakan kekuasaan di mall ini, menyusahkan pedagang. Siapa yang memberimu kekuasaan sebesar itu untuk memaksa semua merek memberi diskon 20% kepada mereka berdua? Tidak menyangka di grup Shen kami, ada orang seperti kamu yang merusak nama baik. Su Zong Camel, dengarkan penjelasanku dulu. Tidak perlu menjelaskan, pergi ke Departemen SDM untuk mengurus pengunduran diri. Suzin, kamu adalah CEO grup Shen. Berani-beraninya kamu memecat menantuku. Mal ini milik Xin. Tentu saja dia punya hak itu. Kamu adalah pemegang saham mal ini. Terus bagaimana? Mall sebesar ini, paling tidak ada beberapa pemegang saham. Ingin memecat seorang manajer, perlu melalui dewan direksi. Kamu hanya pemegang saham kecil. Mungkin tidak punya hak itu. Mall ini, saya punya 100% sahamnya. Jadi, dewan direksi ini tidak perlu diadakan. Manajer Liu, silakan urus pengunduran diri. CEO Su, kamu. Kasih saya kesempatan lagi. CEO Su. Shen Yanchen, Jiang Yu. Kamu datang ke sini buat apa? Shen Yanchen, demi kamu saya menyanyiakan. Mau senyuda saya yang indah. Hari ini kamu harus memberi saya kompensasi. Jiang Yu, kamu yang merayu saya dulu. Sekarang saya tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Silakan tinggalkan rumah saya. Shen Yanchen, kamu pikir saya akan dengan mudah melepaskanmu? Karena Shen Group punya banyak uang. Berikan saya kompensasi 3 juta. Kalau hari ini kamu tidak bisa memberikan. Saya akan membuat rumah tanggamu tidak tenang. Jiang Yu, kok kamu tidak punya malu? Jadi selingkuhan masih merasa benar. Berharap jadi selingkuhan untuk kaya raya. Kamu ini pemerasan. Suzin, anakmu yang dekat dengan saya. Dan membuat saya menggugurkan kandang. Kalau hari ini kamu tidak melakukan APA yang saya katakan, saya tidak hanya akan membuat Shen Group nama baiknya rusak. Saya juga akan membuat rumah tanggamu hancur berantakan. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu benar-benar tak tahu diri. Diam. Kamu yang menipuku, membuatku berpikir, aku bisa menjadi Nyonya Shen. Sekarang mau berbalik muka. Ini semua seharusnya menjadi milikku. Aku akan memberimu kompensasi. Semoga ke depannya jangan ganggu Yanchen lagi. Bu, uang ini tidak boleh diberikan. Dia yang memulai. Tidak akan memberi. Maka kalian semua tidak akan tenang. Pergi. Anak, sejak kena pukulan itu, kepalaku jadi lebih encer. Bisa membedakan benar salah. Pukulan itu benar-benar hoki dalam musibah. Bu. Apa yang kulakukan dulu? Sungguh konyol. Tapi ibu tenang saja, kedepannya aku tidak akan bergaul dengan wanita seperti itu lagi. Teman-teman, ini 5 kali lipat probiotik. Desain ergonomis. Yang cepat dapat. Profesor Gu, Lao Fang, kalian datang. jenguk kamu. Cepat masuk duduk. Masuk duduk, aku ambilkan air. Lao Fang, kamu sedang apa? Sekarang lagi live streaming. Jual produk merek Freedom Pen yang jadi agen perusahaanmu. Sekarang aku tidak perlu pusing lagi. Setiap hari ada kegiatan. Akhirnya kamu masuk jalan yang benar. Tidak perlu ikut rapat MLM itu lagi. Lao Fang, aku dan Lao Gu datang mengundang. Kamu datang ke pernikahan kami.
Ini undangan kami. Ah. Selamat ya selamat. Akhirnya kalian berhasil juga. Hei. Ini semua berkat Kiki. Kalau bukan karena Kiki, yang jadi penengah antara aku dan Shin, kami gak bakal bisa bersatu. Aduh. Cici ya. Anak yang baik banget. Jin bisa dapat menantu sebaik ini. Benar-benar rezeki dari beberapa generasi. Gimana persiapan pernikahan kalian? Soal pernikahan itu, semua diurus mereka berdua. Kiki sekarang hamil. Jangan biarkan dia terlalu capek. Kiki itu kayak aku waktu muda. Sangat tegar. Sekarang ada yang Chen yang bantu. Mereka berdua gak mau aku dan Pak Gu ikut campur. Bahagia banget. Ayo lihat. Penjualan aku beberapa hari ini. Wah, tinggi banget penjualannya. Baguslah Pak Fang. Tentu saja. Merek besar kualitas bagus. Pelanggan langganan banyak. Di momen indah ini, mari kita bersama-sama tulus mendoakan kalian berdua. Semoga bisa berjalan bersama, menghabiskan setiap hari esok yang indah. Menikmati sepenuhnya, waktu manis yang terlambat tapi sangat berharga. Masa-masa indah. Su Jiyin, kamu si tua bangka. Hari ini di depan keluarga dan teman-teman, kamu harus selesaikan urusan Shen Yanchen dengan Jianyu keluarga aku. Kalau tidak, jangan harap pernikahan ini bisa berlangsung. Para tamu undangan, Shen Yanchen ini, dia cuma seorang bajingan. Dia terus menipu perasaanku, membuatku berkorban untuknya. Sekarang dia mau kabur begitu saja, membuangku seperti sampah. Jiang Yu, jangan bikin onar di sini. Sebenarnya kamu yang tidak bermoral, terus-terusan mengganggu aku. Sekarang cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Jiangyu, hari ini adalah pernikahan ibuku. Kedua orang tua ini sudah susah payah sampai hari ini. Ada apa kita bicarakan lain kali? Aku janji akan memenuhi semua permintaan kalian. Asal kalian sekarang pergi dari tempat pernikahan. Setelah pernikahanku dengan Pak Gu selesai, aku akan menepati janji. 3 juta. Tidak boleh kurang sedikit pun. Dan juga sebelumnya, perhiasan emas dan permata yang aku sebutkan. Juga tidak boleh kurang. Aku akan menepati janjiku. Tapi tolong kalian sekarang segera pergi. Barang yang kalian minta, sudah aku bawa. Di kartu ini ada 3 juta. Dan juga perhiasan emas dan permata ini. Tapi, kalian harus memberiku surat perjanjian. Barang-barang ini, seharusnya memang, kalian berikan kepada kami. Buat APA surat perjanjian. Tidak mau tulis. Ya memang, ini seharusnya. Ganti rugi yang kamu berikan padaku. Ngapain harus bikin surat perjanjian? Kalau kalian tidak mau menulis barang-barang ini, saya akan mengembalikan semuanya. Baik saya tulis. Mama, Susin begitu cepat, langsung mengirim uangnya. Apakah kita minta terlalu sedikit? Grup Shen adalah perusahaan multinasional besar. Uang segini, bagi mereka, tidak ada artinya. Saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Benar, besok kita akan ke perusahaannya. Dia harus memberikan kompensasi kepada kita. 200 juta. Suzhin. Hari ini kami datang untuk berbicara denganmu. Transaksi terakhir. Sejak aborsi itu Yuyu tidak bisa punya anak lagi. Mengingat kekuatan grup Shen. Kamu harus memberikan kompensasi kepada Yuyu. 200 juta. Memberi 3 juta saja ingin mengusirku. Kalian mengusir pengemis. Harus memberikan kompensasi 200 juta. Kalau tidak saya tidak akan diam. Kalian pulang dulu, biar saya pikirkan. Cepat lakukan apa yang kami minta. Kalau tidak,
Kami akan membuat masalah menjadi besar. Sore ini, kalau saya tidak melihat ceknya, saya akan kembali ke perusahaan kalian. Mama, lihat mereka sekarang semakin tidak tahu malu. Setelah kita dapatkan kompensasi 200 juta, kita akan pergi ke luar negeri, menikmati kemewahan seumur hidup. Tidak perlu khawatir makan minum. 200 juta masih murah. Kalau saya tidak punya uang lagi, saya akan tetap mencari Suzhin. Kalian siapa? Ada apa ini? Kami petugas kepolisian. Kalian diduga melakukan pemerasan. Nyonya Suzhin sudah melapor. Sekarang ikut kami. Untuk menjalani pemeriksaan. Anak, Kiki urus luar. Kamu urus selama ini. Aku rasa kamu cukup baik. Mengurus rumah juga rapi dan teratur. Hatiku sangat lega. Ibu jangan khawatir. Aku pasti akan mengurus urusan rumah tangga dengan baik. Agar Kiki bisa fokus berbisnis tanpa ada kekhawatiran. Aku adalah pendukung kuatnya. Kalau begitu kita sepakat. Kiki mengurus perusahaan. Kamu mengurus rumah. Kamu sebagai pengurus rumah tangga harus memastikan semuanya berjalan lancar. Agar Kiki tidak ada kekhawatiran. Baiklah. Ayo bersulang. Bersulang-bersulang. Kamu bilang kita harus kasih dia nama apa ya? Anak, Ibu. hari ini ulang tahunmu. Ini kue yang dibeli Paman Gu untukmu. Dan dia membuat mie panjang umur untukmu. Coba rasakan masakanku. Terima kasih Paman Gu. Sama-sama. Coba cepat cicipi. Ayo makan lebih banyak. Baik, kamu juga makan. Yang Chen, Kiki suka makan ikan kukus. Kamu buatkan lagi untuknya. Ikan kukus ya. Siap. Kiki, hari ini Yang Chen ulang tahun. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Angpau ini untukmu. Terima kasih, Bu. Kiki, Yang Chen sekarang sudah bisa memikul tanggung jawab merawat keluarga. Aku dan Pak Gu sudah berdiskusi ingin kembali ke desa. Bu. Aku akan mengikuti semua keputusan Ibu. Ibu sudah bekerja keras seumur hidup. Sekarang saatnya untuk bersama Pak Gu menikmati hidup berdua di desa. Perusahaan serahkan padaku, rumah serahkan pada Yang Chen. Ibu tidak perlu khawatir. Baik, Ikan kukus sudah datang. ayo Kiki makan lebih banyak. Baik. Kamu juga makan, kamu juga makan. Baik, kamu juga makan. Shin. Aku sudah berhayal berkali-kali tentang kita berdua berjalan-jalan di bawah sinar bulan. Menunggu seumur hidup, akhirnya terwujud.